lain shalom. Ya, kita juga ada shalom, tapi artinya kita lebih berciri khas adalah haleluya. Ya, dimanapun kita bertemu dengan orang-orang yang kita tidak memandang organisasi, tetapi akhirnya kita sebagai orang-orang Kristen yang dipilih, kita memberi semangat dengan mengatakan haleluya. Itu salah satu hal yang membuat kita lebih semangat, ya, dan bersukacita. Puji Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat kehadiran. Terima kasih buat kehadiran dari suami Ibu Desi. Ya, nanti kita sama-sama berkenalan dengan Bapak, ya. Kebetulan Pak Gembala tidak ada, ya. Jadi kalau ada mungkin bisa ya ngobrol-ngobrol, ya. Tapi mungkin minggu depan gitu, ya. Kembali ke Bali. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya juga masih belajar, tapi kita sama-sama mau menggali firman Tuhan, mau lebih dekat dengan cara kita mengenal lewat firman Tuhan, mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Dan kita pagi hari ini kita mau bersama-sama mau belajar tentang hal berdoa, ya, hal berdoa. 2 minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang minggu yang lalu orang bijaksana dan orang yang bodoh, ya. Beberapa minggu yang lalu adalah kekuatan doa, bagaimana the power of prayer, ya. Akhirnya kekuatan doa itu sangat besar kuasa. Dan ketika kita beriman, kita percaya bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan akan jawab, dan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mau baca bersama-sama di dalam Matius pasal 6. Mungkin sudah sering kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan tentang hal berdoa, terutama adalah doa Bapa kami, ya. Kalau di dalam gereja Katolik dan Protestan ini sering didoakan, ya, diucapkan doa Bapa kami. Ya, saya akan baca tentang hal berdoa. Mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang hal berdoa, tapi kita mau fokus kepada adalah doa Bapa kami, ya.
Kita sering mengucapkan, sering berdoa dengan doa Bapa kami. Tapi kalau kita mau mendalami daripada doa ini sangat dalam artinya. Ketika Tuhan Yesus sendiri berbicara untuk mengajarkan kepada murid-muridnya yang pada waktu itu ada di sekitar Tuhan Yesus, dan juga banyak orang pada waktu itu berkumpul, ya, mereka ingin menyaksikan bagaimana sih, seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Yesus yang katanya orang bisa menyembuhkan, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa menolong apapun penyakitnya bisa disembuhkan. Dan mereka penasaran, mereka mendekat kepada Yesus, dan itulah Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajarkan banyak hal tentang kehidupan sebagai orang-orang Kristen pada waktu itu, ya. Belum dinamakan orang Kristen, tetapi akhirnya Tuhan Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang hukum Taurat, dan bagaimana Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat itu, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya. Hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian lama, tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi, ya. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di situ dan banyak orang sekali datang, disitulah Tuhan Yesus menggunakan kesempatan. Seperti minggu lalu saya katakan, ketika orang banyak berkumpul, Tuhan Yesus mengajar mereka tentang banyak hal, tentang ucapan bahagia, kemudian tentang garam, tentang hukum Taurat, tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, dan dua macam dasar. Bagaimana kesan pendengar pada waktu itu, orang-orang yang datang berkumpul mendekati Tuhan Yesus? Bagaimana kesan mereka? Mereka katakan bahwa mereka takjub, ya, dan mereka melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan setiap firman, ya, yang diucapkan oleh mulut Tuhan Yesus itu mengandung kuasa, dan dikatakan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada akhir zaman ini janganlah kita menjadi orang yang seperti ahli-ahli Taurat yang hanya bisa mengucapkan tentang Alkitab tapi tidak melakukan. Ya, firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita menghadapi pergumulan, ya, setiap manusia yang hidup tidak lepas dari pergumulan. Mungkin masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, ya, mungkin masalah hubungan dengan suami dan istri, masalah hubungan dengan orang tua dan anak, hubungan dengan sosial, tetangga-tetangga ataupun teman pekerjaan. Itu adalah suatu pergumulan, suatu masalah yang harus memang kita lewati ketika kita ada dalam dunia ini. Tetapi ketika kita tidak mau menghadapi masalah pergumulan, itu sama dengan kita sudah mati. Orang yang mati tidak merasakan apa-apa, tidak mengerti apa-apa, dan mungkin hanya diam saja, seperti patung. Itu adalah orang yang sudah mati. Tapi kalau kita merasakan bahwa kita masih hidup, masih bernapas, maka kita akan mengalami yang namanya pergumulan. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang-orang pada waktu itu tentang berdoa. Berarti kalau memang Tuhan Yesus mengajarkan sendiri, apalagi Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, betapa pentingnya berdoa itu. Betapa pentingnya berdoa itu. Nah, ada suatu ungkapan, prayer is relational. Artinya doa itu adalah suatu hubungan
not ritual. Ya, kalau orang berdoa hanya sekedar berdoa, kebiasaan. Orang Kristen berdoa di gereja, ya, berdoa di rumah, berdoa mau makan, mau tidur, mau pergi, ya, itu berdoa. Itu sama dengan kita ritual. Itu adalah suatu kebiasaan, tata cara kita sebagai orang Kristen, maka kita berdoa. Tetapi yang Tuhan Yesus mau tekankan pada pagi hari ini dalam hal berdoa itu adalah tentang hubungan, relational, ya. Relationship, ya. Kalau katakan relationship artinya suatu hubungan. Tuhan Yesus menghendaki pada saat kita berdoa itu adalah kita sama dengan kita melakukan berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap, bergaul karib dengan Tuhan. Itu adalah suatu relationship, artinya suatu hubungan. Dan doa itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah suatu relationship, bukan suatu ritual. Maka ketika orang banyak itu melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal tentang sedekah kemudian berdoa, mereka melihatnya bukan suatu hal yang biasa saja, tapi takjub mereka karena ada kuasa di dalam. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar bahwa prayer, doa itu bukan suatu kebiasaan, bukan suatu ritual yang harus kita lakukan. Memang doa itu harus kita lakukan, tapi kita mau belajar sekarang, image kita, pandangan kita tentang doa adalah suatu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita belajar apa sih doa itu? Doa itu adalah komunikasi. Kita sudah tahu artinya. Doa itu adalah suatu komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita mengungkapkan. Kalau kita ada pergumulan, kita minta sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Kita ungkapkan kepada Tuhan. Itu adalah suatu komunikasi dengan Tuhan. Dan ketika kita dijawab oleh Tuhan doa-doa kita, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan Yesus baik. Nah, tapi ketika kita berdoa dan doa kita belum dijawab oleh Tuhan, apakah kita juga mau bisa mengatakan Tuhan Yesus baik? Ya harus belajar, ya. Karena misalnya hubungan dengan suami istri, ya, itu tidak hanya sekali. Kita mengemukakan ada masalah, kita bercakap-cakap, terus berkomunikasi. Setelah itu selesai, tidak. Itu suatu hubungan yang terus-menerus yang harus kita kembangkan. Hubungan yang baik harus dikembangkan. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa itu sama dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan kita bisa menyampaikan isi hati kita. Bahkan dikatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup kita, orang-orang Kristen. Apakah kita bisa tidak bernafas mungkin sekitar 5-10 menit? Bisa? Gak mungkin bisa. Demikian juga dengan doa. Kita orang Kristen, kalau kita gak pernah berdoa, itu sama dengan kita bukan orang Kristen. Karena kita sama dengan kita gak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita doa itu adalah nafas, berarti harus kita hidup. Ya, harus ada nafas kalau kita mau hidup. Demikian juga dengan doa. Nah, kita mau masuk di dalam doa Bapa Kami. Dikatakan bahwa ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berdoa dengan cara seperti orang munafik. Ya, bukan berarti kita nggak boleh berdoa ketika kita di jalan, ya, kita tidak boleh berdoa, bukan. Artinya kita berdoa, tapi lebih baik ketika kita mau berdoa, itu kan tadi kita katakan relationship, hubungan dengan Tuhan. Maka kita masuk ke kamar, kita harus menyiapkan waktu. Berarti menyiapkan waktu, menyiapkan tempat, menyiapkan hidup kita untuk kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan bahwa jika kau berdoa, janganlah kamu bertele-tele. Ya, ketika kita berdoa, boleh kita mengungkapkan dengan kata-kata yang indah, tidak indah. Tetapi juga disertai dengan hati kita bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita katakan itu tidak sekedar glitch, ya,
dan dari hati kita keluar suatu ungkapan kepada Tuhan, baik memuji Tuhan, ya, mengungkapkan kemuliaan Tuhan, mengungkapkan isi hati Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mulia, Tuhan itu setia. Nah, kita ungkapkan, tidak hanya sekedar bibir saja kita yang berbicara, tetapi hati kita juga berbicara. Nah, karena Tuhan dikatakan bahwa karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan itu tahu, Maha tahu, dan Dia peduli dengan segala pergumulan kita. Hanya saja Tuhan ingin ada suatu hubungan yang satu arah, tapi dua arah. Komunikasi, ketika komunikasi hanya berjalan satu arah, seperti sekarang ini, saya menyampaikan firman Tuhan dan Bapak Ibu Saudara semuanya mendengarkan, itu hanya komunikasi satu arah. Tapi yang Tuhan mau adalah komunikasi dua arah. Ya, Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, segala pergumulan kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mau berhubungan dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga. Ya, kata-kata Bapa kami yang di surga, tentunya kita semua hafal ya. Setiap hari Senin dan Sabtu saya bersama-sama doa pagi. Setelah doa pagi selesai, doa syafaat selesai, maka saya bersama dengan anak-anak mengucapkan doa Bapa kami. Ya. Dan itu kita sudah katakan, kita sudah ucapkan doa Bapa kami sampai hafal di luar kepala. Nah, tapi kita mau belajar pagi hari ini bagaimana Tuhan itu memberi pengajaran tentang hal berdoa, terutama adalah Tuhan mengajarkan di sini. Karena itu berdoalah demikian. Artinya Tuhan berharap kita itu ketika kita berdoa, doa Bapa kami. Nah, kita mau belajar. Artinya kita bisa menghafal doa Bapa kami. Tapi kita mau mengerti isi kedalaman dari doa Bapa kami. Bagaimana doa Bapa kami? Dan dikatakan yang pertama adalah Bapa kami yang di surga. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan mau hubungan kita adalah hubungan yang dekat. Maka ketika kita berdoa, bukan Allah Bapa, Allah yang di surga. Ya. Kalau kita menganggap bahwa Allah itu besar, Allah itu Bapa kita, itu betul. Kita hanya orang-orang Kristen saja yang memanggil Allah itu Bapa. Bukan kita tidak hormat kalau kita memanggil Bapa, bukan berarti kita tidak hormat kepada Tuhan Allah kita. Tetapi Tuhan menghendaki yang seperti tadi saya katakan, hubungan yang dekat dengan umat-umat, dengan manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan, dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Kristen, orang Kristen. Tuhan menginginkan hubungan yang dekat, yaitu maka kita memanggil Bapa kami yang di surga. Dan ketika Tuhan menginginkan itu, Tuhan mengajarkan kepada kita Bapa. Kemudian yang di surga dikatakan Bapa kami yang di surga. Artinya di surga bukan berarti hanya Tuhan Yesus hanya ada di surga. Tuhan ada di mana-mana. Di hati kita, di ruangan ini, kita percaya Tuhan ada? Amin. Amin. Tuhan Yesus hadir di ruangan ini ya. Dan ketika dikatakan bahwa di surga, karena untuk menjelaskan bahwa Yesus Allah Bapa itu adalah penguasa di surga, maka dikatakan Bapa kami yang di surga. Dijelaskan supaya tahu bahwa Allah itu adalah penguasa yang ada di surga. Menjelaskan ya. Kemudian dikuduskanlah namamu. Nah, Allah kita adalah Allah yang kudus ya. Allah yang kudus, Allah yang tidak berdosa. Ketika Tuhan Allah menjadi manusia yaitu Yesus juga tidak berdosa. Yesus itu kudus.
Meskipun dia dicobai oleh iblis, ya. Ketika setelah puasa 40 hari, iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus berbuat dosa? Tidak. Tetap Tuhan Yesus adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Maka di sini dikatakan bahwa dikuduskanlah nama, untuk mengungkapkan bagaimana bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Ya. Dalam Imamat 11 ayat 44 jelaskan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allah. Engkau harus menguduskan dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Aku hanya besar. Berarti bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah kudus. Dia mau mengemukakan, Tuhan mau mengemukakan bahwa aku ini kudus loh ya. Kamu berarti yang datang kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus kudus. Ya, bukan berarti kita nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, karena kita bukan orang yang kudus. Bagaimana caranya supaya kita hidup kudus? Yaitu kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan terus firman Tuhan itu yang akan menolong kita, menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita. Karena kita di dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa. Banyak hal yang membuat kita kadang-kadang bisa jatuh di dalam dosa. Ya. Seseorang berzina, berselingkuh, tidak hanya secara fisik, ya, secara fisik kelihatan dia berselingkuh atau berzina, tetapi yang ada adalah pikiran dan hati kita. Itu bisa kita berzina, kita bisa berselingkuh. Ya, maka firman Tuhan itulah yang menolong kita, menguduskan kita, menyucikan kita, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Berarti kita adalah orang yang berdosa. Kita nggak bisa dong bertemu dengan Tuhan. Tidak. Tuhan berkemurah. Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Dan Tuhan tahu bahwa manusia itu sudah berdosa. Jadi caranya adalah kita menyucikan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu kita lakukan. Dan dengan cara itulah, seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Cara-cara itu harus dibersihkan. Ya, cara-cara. Pokok anggur itu menggambarkan Tuhan Yesus, dan cara-caranya itu adalah kita, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen. Dan ketika cara-cara itu dibersihkan, maka cara-cara itu bisa menghasilkan buah. Nah, ketika kita mau berhubungan dekat dengan Tuhan, maka kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang kita percayai, ya, itu adalah yang menolong kita, menyucikan kita. Dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, the power of God. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya, ketika kita berdosa, Tuhan menyelamatkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita dengan kekuatan dari Injil, Alkitab, firman Tuhan. Betapa dahsyatnya firman Tuhan itu. Maka Tuhan katakan, dikuduskanlah nama. Kemudian datanglah kerajaan-Mu. Ya, datanglah kerajaan. Ya, di sini dikatakan artinya bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan dan tidak ada yang kekal di sini. Ketika kita melihat situasi politik di dalam negeri di Indonesia ini, ya, beberapa waktu yang lalu kita melihat orang mengeluh-ngeluhkan Gibran. Ya, mereka memuji-muji, ya, anaknya Jokowi. Pak Jokowi juga dipuji-puji. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Kebalikannya.
terjadi di dalam dunia ini. Jadi situasinya tidak menentu, kacau. Orang saat lalu bisa baik, saat sekarang bisa tidak baik hubungannya. Nah, itulah makanya Tuhan katakan datanglah kerajaan. Apa itu kerajaan? Kerajaan Tuhan itu adalah tentang di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari makanan dan minuman. Ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang artinya ketika kita berdoa, datanglah kerajaan. Ada damai yang turun dari Tuhan, yang dari surga buat kita, buat keluarga kita, buat hati kita, buat lingkungan di mana kita berada, di tempat pekerjaan, ya, di tempat pelayanan, di rumah tangga, ya, terutama di dalam pribadi itu. Datanglah kerajaan. Artinya kerajaan Allah itu adalah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya. Ketika kita bersukacita, kita punya uang yang banyak, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya HP yang bagus, kita bisa bersukacita. Tapi itu fana. Saya merenungkan, diingatkan Tuhan tentang hal-hal dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya fana. Seperti tadi saya katakan, orang bisa memuji, tapi kemudian bisa berbalik membenci. Tuhan Yesus sendiri mengalami ketika sebelum Tuhan Yesus disalib, dia dielulukan, Hosana, Hosana, ya, sampai pakaian-pakaian mereka dijadikan alas untuk Tuhan Yesus melewati tempat itu. Ya, disiapkan keledai. Tuhan Yesus naik di atas keledai. Kemudian orang mengeluh-ngeluhkannya dengan pohon kalau sekarang katakan pohon palem, ya. Mereka mengeluhkan Hosana, Hosana, ya. Mereka mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka semua pada lari, bahkan murid-muridnya sendiri lari. Jadi damai itu di dalam dunia ini memang gak ada. Damai itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pujian, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Kerajaan Allah, datanglah kerajaan. Artinya kita belajar minta sama Tuhan. Kerajaan Allah tentang kedamaian, yang ketenangan, sukacita itu hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Dan kita percaya ketika kita bisa kita menghadapi pergumulan yang menurut kita sangat berat, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kerajaan Allah itu datang kepada kita, hati kita tenang, damai, pikiran kita juga tenang. Ya, dan ketika pikiran kita tetap tenang, kita bisa, ya, berpikir jernih. Sesudah segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu berdoa, bisa dapat berdoa. Artinya ketika kita mau berdoa, kita butuh ketenangan. Ya enggak? Bisa berdoa ketika kita banyak pergumulan, kita pikirannya kacau, bisa? Yang ada kita cuma diam. Pikiran kita berkelana, memikirkan ini, memikirkan itu. Jadi ketika kita berdoa, bukannya kita berdoa sama Tuhan, tapi pikiran kita yang berkelana. Inilah, itulah. Nah, tetapi kita mau minta supaya datanglah kerajaan. Kemudian dikatakan, jadilah kehendakmu. Artinya bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Tuhan yang jadi. Tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Kalau Ibu Desi ada di Bali, ya mungkin suatu keinginan pengen di Bali untuk mungkin cari suasana yang baru, ya.
Tapi saya percaya Ibu Desi ada di Bali ini tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya ketika kita berdoa, kita harus minta sama Tuhan biar kehendak Tuhan yang jadi. Sama seperti waktu Tuhan Yesus sebelum disalib. Ya, di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa sampai berkeringat dan keringatnya itu seperti darah merah. Itu artinya Tuhan itu benar-benar takut. Sebagai manusia, Yesus sebagai manusia dia mengalami ketakutan ketika dia akan ditangkap, dia akan disalibkan. Bukan suatu hal yang mudah. Karena di situ di bangsa Israel pada waktu itu, kalau orang mati disalib itu adalah suatu orang yang berdosa besar, suatu kejahatan yang dilakukan betul-betul orang jahat. Maka sebagai Yesus sebagai manusia merasakan sedih, merasakan berat. Tapi akhirnya Tuhan Yesus katakan apa? Tuhan Yesus sendiri aja berdoa, jadilah kehendak. Dia katakan kalau boleh cawan ini lalu daripada, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, kita boleh mengungkapkan keinginan kita, mengungkapkan apa yang kita harapkan, mengungkapkan apa yang kita mau. Tuhan tidak melarang kita, tetapi kita diajarkan untuk belajar jadilah kehendak, karena kita tahu bahwa ketika kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita adalah hal yang terbaik buat kita. Menurut mata jasmani saya, ketika saya mengalami pergumulan, rasanya berat. Kayaknya, Tuhan saya gagal. Tapi Tuhan punya rencana. Firman Tuhan dalam Ayub 42 dikatakan, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu. Itu yang saya perkatakan ketika saya lemah iman saya, ketika saya putus asa, ya kayaknya kok gini-gini, doa saya kok gak dijawab Tuhan. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu, ya. Dan akhirnya Tuhan belum jawab. Tapi firman Tuhan itu yang menguatkan saya. Katakan firman Tuhan Ayub di dalam Ayub, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya ketika saya berdoa, Tuhan, iya ya, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Seperti kesaksian minggu lalu, saya tidak dapat kamar, tapi ketika saya belajar melakukan firman Tuhan, bersyukur saya dikasih kamar VIP dan hotel yang bagus. Dan biarlah kita mau belajar ketika kita berdoa, kita mengungkapkan segala apa yang kita inginkan, tidak apa-apa. Tapi terakhir kita harus mengatakan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Dan doanya lanjut adalah, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, ini berbicara tentang cukup, ya. Kata cukup itu relatif, ya. Bagi saya mungkin tidak cukup. Misalnya saya makan mungkin sedikit nasinya, terus lauknya, ya sedikit. Bagi saya mungkin nggak cukup, tapi mungkin bagi orang lain yang biasa makan segitu, porsinya segitu, ya cukup. Jadi kata cukup itu relatif, tergantung dari kita masing-masing. Tuhan tahu kapasitas kita, bagaimana kita harus cukup, ya. Apa arti kata cukup? Kita harus mengerti itu kepada diri kita sendiri. Dan Tuhan tahu cukupnya untuk si A dan cukupnya untuk si B itu tidak sama. Tetapi di sini dikatakan bahwa berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Artinya ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat makanan, ya, yang ada makanan ketika ada makanan di depan kita, yaitu yang kita makan, kita mau makan secukupnya, jangan berlebihan. Kalau kita makan berlebihan, akibatnya adalah sakit perut, ya, kekenyangan, kemudian ngantuk, ya. Terus kalau kita kelebihan daging, kolesterol, darah tinggi,
gula, kita kencing manis, ya. Jadi firman Tuhan itu benar-benar luas. Doa Bapa kami ini luas artinya. Tetapi ketika kita mendalami dan mengerti bahwa arti kata secukupnya, artinya bahwa kita mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 34. Coba kita baca ya. Matius 6 ayat 34. Ya. Amin. Kita akan baca bersama-sama Matius 6 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa arti kata cukup itu adalah kita tidak boleh khawatir, ya, tidak boleh khawatir. Tuhan pasti mencukupkan. Firman Tuhan tadi di dalam ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu berdoa. Jadi kita kata cukup itu bersinggungan juga dengan kekhawatiran, bersinggungan juga dengan keserakahan. Karena kalau kita tidak merasa cukup, itu sama dengan orang yang serakah. Ya, misalnya kita sudah diberkati dengan HP yang sudah cukup bagus lah menurut saya, menurut Tuhan itu cukup untuk kita, ya, sesuai lah dengan kita. Ketika kita memaksakan diri, pengen yang lebih canggih, yang lebih mahal supaya orang melihat bahwa saya ini hebat, saya ini kaya. Nah, itu berhadapan dengan keserakahan, tidak mau bersyukur dengan apa yang Tuhan berkati kepada kita. Itu adalah hubungannya. Dan orang-orang yang serakah tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan orang-orang yang khawatir itu akan menambah, artinya mengurangi kehidupan kita. Karena khawatir kita muncul banyak penyakit. Itu sama dengan mengurangi umur kita. Maka Tuhan katakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya. Dan selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa Tuhan menghubungkan doa dengan pengampunan? Itu yang kita mau belajar. Setiap perkataan firman Tuhan, kita belajar kritis, tapi untuk kebaikan, bukan kritis untuk kritik yang lain ya. Kalau kritis, artinya kritis itu gini, pengen tahu gitu. Nah, kenapa sih kok Tuhan mengajarkan pengampunan di dalam doa? Firman Tuhan dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 15-16 dikatakan bahwa ketika kita mengampuni orang, maka apa yang kita doakan itu akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Doa bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Artinya ketika kita beriman, percaya bahwa apa yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Tapi sebelumnya kita lakukan dulu firman Tuhan, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Kita manusia tidak luput dari kesalahan juga. Ya. Kita bukan manusia super, bukan manusia suci. Tadi dikatakan bahwa dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Artinya bahwa ketika orang lain melakukan kesalahan, dosa, kita harus belajar mengampuni. Maka apa yang kita doakan, Tuhan katakan bahwa akan dijawab Tuhan, akan diberkati Tuhan. Ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita. Artinya ketika kita minta ampun sama Tuhan,
membersihkan kita, ya. Dan itulah yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Kemudian dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita belajar dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, kalau kita relevansikan dengan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, dikatakan bahwa janganlah membiarkan kami kehilangan kepercayaan pada waktu kami dicobai. Ya, jadi bahasa Indonesia masa kini kalau kita belajar itu lebih ke arah kalimat-kalimat yang kita bisa mengerti. Ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu artinya jangan membiarkan kami kehilangan kepercayaan pada waktu kami dicobai. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi pencobaan, ya, ketika itulah kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya kuasa iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang sedang mencari mangsa. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa orang yang dapat ditelannya. Artinya ketika kita dalam menghadapi pencobaan, pergumulan hidup, kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya hindarkanlah kami dari kehilangan iman kami, kepercayaan kami ketika kami sedang menghadapi pergumulan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya kita minta sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menghadapi iblis. Roh Kudus yang menolong kita tidak mampu melawan iblis. Iblis itu adalah licik, menipu, omong. Dia bisa putar balikan. Kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Itu yang saya sering diingatkan Tuhan. Apa yang kelihatan baik belum tentu benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya diingatkan juga bahwa lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu berhubungan bahwa kita tuh supaya tidak ikut sama iblis. Ya, ketika iblis mencobai kita, ya, dalam pergumulan, keinginan-keinginan dunia, ya, yang begitu banyak keinginan dunia, hal-hal yang membuat kita enak, ya. Keinginan dunia itu biasanya keinginan-keinginan yang membawa kita kayaknya enak, kayaknya, ya, masih kayaknya, bukan aslinya, kayaknya enak, tapi padahal menjerumuskan ke dalam dosa. Nah, itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita bahwa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kita berdoa seperti itu, ya, supaya ketika kita menjalani hari demi hari, kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan melalui Roh Kudus yang menolong kita, ya, yang membimbing kita, menuntun kita, membentengi kita, sehingga kita bisa jatuh tapi tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Manusia kita lemah, tapi ketika kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan, kita langsung bertobat, ya. Kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan katakan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kuasa, kemuliaan, dan kerajaan itu hanya Tuhan yang punya. Kita adalah anak-anak raja. Kita sebagai pewaris. Nah, tetapi ketika kita menjadi anak raja, tentu kehidupan kita harus mencerminkan anak raja. Ya. Bayangan kita, kalau misalnya ada seorang anak raja nih, kerajaan, misalnya kerajaan Inggris, ya, kita tahu kerajaan Inggris sering diberitakan. Kemudian anaknya ini pewarisnya, anaknya raja
hidupnya tidak sesuai dengan aturan kerajaan Allah, kerajaan iblis, apa yang terjadi? Dia akan di blacklist, ya, akan diusir karena tidak mencerminkan, ya, tingkah lakunya tidak mencerminkan anak-anak raja iblis. Demikian juga kita. Kalau kita mau menerima kerajaan Allah, kita mau menerima kuasa dari Allah, kita mau menerima kemuliaan dari Allah, kita harus belajar menjadi anak-anak raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 5 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita belajar berusaha dengan pertolongan dari Roh Kudus supaya hidup kita menjadi anak-anak raja, hidup seperti raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita akan didapati pada kedatangan Tuhan Yesus kembali, didapati kita sempurna, ya. Bukan kita yang menyempurnakan, tapi Tuhan yang menyempurnakan, yang membawa kita kepada kesempurnaan. Dan mari dari semuanya yang kita belajar tentang firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, tidak hanya sekedar mengajarkan doa, ada suatu makna yang dalam. Bahwa ketika Tuhan katakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu adalah tentang pokok-pokok bagian di mana kita harus memprioritaskan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, jangan sampai kita egois, maunya kita didengerin aja. Tuhan, ini loh saya mau ini. Tadi saya katakan boleh kita mengungkapkan keinginan kita. Tetapi yang utama Tuhan ajarkan kepada kita adalah prioritasnya kita fokus kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Dan bagian yang kedua dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu adalah bagian di mana kita boleh merasakan makanan pengampunan, ya, dan keselamatan. Itu adalah 3 kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan, pengampunan, dan keselamatan. Keselamatan itu adalah suatu hal yang penting. Jangan sampai kita sebagai orang-orang Kristen, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kita menggunakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sia-sia, dengan sembarangan, hidupnya sembarangan. Itu sama dengan kita tidak menghargai keselamatan yang dari Tuhan, ya. Dan ketika kita tidak menghargai keselamatan yang dari Tuhan, yang ada keselamatan itu dicabut dari hidup, ya. Kita dibiarkan menjadi orang-orang yang mungkin kelihatannya dia diberkati, tapi hatinya, hidupnya tidak ada damai. Dan kita tidak mau mengalami hal seperti itu. Maka kita mau belajar fokus kita kepada Tuhan, ya. Tuhan mau mengajarkan kepada kita fokus kepada kehendak Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Dalam setiap doa kita, ya, apapun pergumulan yang kita ungkapkan kepada Tuhan, ialah kita katakan kehendak-Mu yang jadi. Karena kita percaya ketika kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, kita akan mengalami yang namanya damai, sukacita, dan keberkatan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama belajar hal berdoa. Kita mau belajar apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita tentang doa. Biarlah kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, biarlah Tuhan yang menjadi fokus dalam hidup kita, Tuhan yang utama dalam hidup kita, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Mari saya undang pemain musik. Kita angkat pujian. Raja datang, kehendak-Mu jadi.
Muliakanlah raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Ya. Penguasa di udara adalah iblis dan diruntuhkan. Ya. Dan kerajaan Allah itu datang kepada kita dan nama Tuhan yang ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri.
Sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, atas pelayanan di tempat ini, atas Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kami percaya ketika kerajaan Allah datang adalah kerajaan tentang damai sejahtera, tentang kebenaran, tentang sukacita yang dari Roh Kudus memenuhi hidup kami. Dan ketika kami ada di dalam dunia ini, di dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dan kami percaya meskipun kami menghadapi pergumulan yang tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang terus akan memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya kami boleh melewati pergumulan, masalah demi masalah bersama dengan Tuhan, dan kami mau mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan tilik tangan-tangannya sudah memberi. Kiranya Tuhan berkati, membalas berkat apa yang sudah mereka tabur untuk melayani di tempat ini, dan apapun yang dikerjakan oleh sidang jemaat Tuhan di GBDI Philadelphia dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Saya kembalikan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari yang indah ini